Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rehan dari Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga dengan NIM 132 1111333086. Kali ini akan mempresentasikan mengenai anatomi dan fisiologi sistem respirasi pada tubuh manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai anatomi dan fisiologi sistem respirasi pada tubuh manusia. Anatomi sistem respirasi. Struktur utama dalam sistem respirasi adalah saluran udara pernafasan. Saluran-saluran ini terdiri dari jalan nafas, saluran nafas, serta paru-paru. Struktur saluran nafas dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sistem pernafasan bagian atas dan bawah. Pada sistem bagian atas sendiri terdiri dari hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trakea. Lalu struktur pernapasan tersebut memiliki peran masing-masing. Sedangkan pada bagian sistem pernapasan bagian bawah terdiri atas bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Berikutnya ada organ sistem respirasi. Rongga hidung. Di sini ada gambar rongga hidung, atau biasa dikenal sebagai, atau nama latinnya kavitas nasal, adalah sepasang ruang pada tulang wajah dari tengkorak. Udara masuk melalui hidung ke dalam kavitas nasalis, lalu rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian interior, bagian posterior, anterior nalis, dan posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Untuk bagian eksternalnya menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung dan kartilago. Untuk bagian internal hidung, ada rongga berlorong yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertikal yang sempit yang disebut dengan septum. Dan masing-masing rongga hidung dibagi menjadi 3 saluran oleh penonjolan turbinasi atau kongka dari dinding lateral. Lalu selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Nah, faring ini merupakan rongga pertigaan ke saluran pencernaan atau esofagus, yaitu saluran pernafasan atau batang tenggorok dan walet saluran ke rongga hidung. Pada peristiwa tersedak saat makan sambil berbicara terjadi gerakan refleks, yaitu untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran nafas. Mekanisme menelan dan bernafas telah diatur sedemikian rupa dengan katup epiglotis dan gerakan laring ke atas waktu menelan sehingga saluran ke rongga hidung tertutup rapat. Lalu masih di bagian faring. Di sini faring terbagi menjadi 3 rongga. Ada nasofaring, ada orofaring, lalu ada laryngofaring. Untuk nasofaring sendiri yaitu bagian faring yang letaknya sejajar dengan hidung, berfungsi untuk menerima udara yang masuk dari hidung. Terdapat saluran eustasius yaitu menyamarkan tekanan udara di telinga tengah. Tonsil faring atau adenoid terletak di belakang nasofaring. Lalu yang kedua ada orofaring, yaitu bagian faring yang terletak sejajar dengan mulut, yang berfungsi untuk menerima udara dari nasofaring dan makanan dari rongga mulut. Palatina dan lingual tonsil terletak di orofaring. Dan yang terakhir, untuk bagian faring ada laryngofaring, yaitu bagian faring yang terletak sejajar dengan laring, menyalurkan makanan ke kerongkongan dan udara ke laring. Dan selanjutnya ada pangkal tenggorokan atau laring. Pada bagian laring terdapat glotis dan epiglotis yang terdiri atas tulang rawan yang akan bergerak ke atas hingga menutup saluran nafas pada saat menelan makanan. Dalam laring sendiri terdapat selaput udara yang ketegangannya diatur oleh serabut otot sehingga dapat menghasilkan tinggi rendahnya nada suara yang diperlukan. Keras lemahnya suara ditentukan oleh aliran udara yang melewati selaput suara. Lalu selanjutnya ada
batang tenggorokan atau trakea. Trakea sendiri terdiri atas 3 lapis sel, yaitu lalu ada bagian batang tenggorokan, yaitu trakea. Trakea terdiri atas 3 lapis sel, yaitu lapisan epitel, bersilia, dan berlendir. Lapisan tulang rawan dengan otot polosnya. Lapisan terluar yang terdiri atas jaringan pengikat. Lalu trakea memanjang dari leher sampai tulang dada. Bagian ini dapat bergerak elastis, mendorong udara ke bagian paru-paru. Di bagian dada nanti, trakea akan bercabang menjadi 2, yaitu bronki. Tempat bercabangnya disebut bifurcatio trakea atau carina. Selanjutnya, cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus itu merupakan cabang trakea yang terdiri atas 2 buah, yaitu bronkus kanan dan kiri, yang masing-masing akan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dinding utama bronkus dibangun seperti trakea, tetapi cabang dari pohon semakin kecil. Cincin tulang rawan dan mukosa digantikan oleh otot polos. Di sini ada epitel bronkus, yaitu kolumna bersilia dengan banyak sel goblet dan kelenjar submukosa. Lalu ada lamina propria, yaitu serat retikuler elastin, limfosit, sel mas, dan eosinofil. Lalu ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang halus dari bronki. Dinding bronkiolus ini tipis, tidak bertulang rawan maupun bersilia. Bronkiolus akan bercabang banyak dan berakhir membentuk suatu kantung yang disebut dengan alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus yang diselimuti oleh pembuluh darah kapiler. Alveolus ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui difusi. Dinding alveolus sangat elastis dan dilapisi dengan membran tipis. Hal ini untuk memudahkan proses difusi gas ke dan kapiler darah. Lalu ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru sendiri terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Lalu paru-paru ini ada 2 bagian, yaitu paru-paru kanan yang dinamakan dengan pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, lobus dextra superior, lobus media, dan lobus inferior. Paru-paru kiri sendiri ada 2 lobus, yaitu pulmo sinistra dan lobus inferior. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fisiologi sistem respirasi. Fungsi utama sistem respirasi adalah memenuhi kebutuhan oksigen, jaringan tubuh untuk membuang karbon dioksida sebagai sisa metabolisme, serta berperan dalam menjaga keseimbangan asam dan basa. Respirasi itu mencakup proses-proses sebagai berikut, yaitu ventilasi paru, pernapasan luar, transportasi gas, dan pernapasan dalam. Fisiologis sistem respirasi ada ventilasi paru, pernapasan luar, transportasi gas, dan pernapasan dalam. Untuk ventilasi paru sendiri merupakan proses pernapasan inspirasi, yaitu menghirup udara, dan ekspirasi, yaitu menghembuskan udara. Dan yang kedua, pernapasan luar. Pernapasan luar ini proses pertukaran gas antara paru-paru dengan darah, lalu oksigen berdifusi ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida nanti akan berdifusi dari darah ke paru-paru. Untuk transportasi gas dilakukan oleh sistem kardiovaskular. Transportasi gas merupakan proses mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh dan mengumpulkan karbon dioksida untuk mengembalikan. Lalu untuk pernapasan dalam merupakan proses pertukaran gas antara darah, cairan interstisial, yaitu cairan mengelilingi sel, dan sel-sel di dalam sel. Lalu terjadi respirasi sel yang menghasilkan ATP dan CO2 dengan menggunakan O2 dan glukosa. Lalu ada mekanisme sistem pernapasan manusia. Di sini ada gambar inhalasi, eksalasi, yaitu proses menghirup udara serta mengeluarkan udara melalui pernapasan dada.
Di sini ada fase inspirasi yang terjadi bila mana otot antara tulang rusuk keluar, berkontraksi dan tulang rusuk terangkat. Hal itu membuat volume rongga dada membesar, sehingga terisi udara dan paru-paru juga mengembang, yang membuat tekanan udara menjadi lebih kecil dari udara atmosfer. Dengan demikian, udara bisa masuk. Lalu untuk fase exhalation, yaitu ekspirasi, terjadi apabila otot antara tulang rusuk menjadi rileks, tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan rongga dada meningkat, sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dari udara atmosfer, akibatnya udara akan keluar. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, respirasi itu merupakan proses penggunaan oksigen dalam pembakaran makanan untuk menghasilkan energi, sedangkan pernapasan adalah proses pertukaran dari udara oleh organisme hidup untuk digunakan serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan apa yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Respirasi dan pernapasan memiliki keterkaitan dengan adanya proses keberlanjutan dalam sel-sel tubuh setelah terjadinya pernapasan. Pernapasan terdiri dari 2 siklus, yaitu inspirasi, masuknya udara ke dalam paru-paru, karena tekanan dalam lebih rendah daripada di luar, dan ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari dalam paru-paru, karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada tekanan udara di luar paru-paru. Sekian presentasi anatomi dan fisiologi sistem respirasi pada tubuh manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.